Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa mengikuti MPLS walaupun di rumah masing-masing, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hikmat kami. Mudah-mudahan MPLS ini melalui daring banyak bermanfaat. Bagaimana ketika kita masuk ke SMA Sudirman ini, Anda supaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apa dilaksanakan oleh keluarga besar SMA Islam Sudirman. Selamat datang kepada anak-anakku di Pangsur 2. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan penuh rasa takzim. Mudah-mudahan insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dr. Andes Asep Soleh Solahuddin MPDI ya. Akan memperkenalkan tentang kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan di SMA PW Sudirman Bekasi 2 ya, khususnya di Bekasi 2. Karena banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sini, terutama yang menyangkut harian, terus yang kedua mingguan, yang ketiga tahunan, gitu kan. Nah, itulah kegiatan-kegiatan keagamaan di SMA Islam PW Sudirman 2 Bekasi. Kemudian selanjutnya pada kegiatan di SMA PW Sudirman 2 Bekasi itu yang kegiatannya harian, pertama adalah tadarus jamaah dari jam 6.45 sampai jam 7.00. Nah itu jadi semua anak-anak jam 6.45 harus hadir di sekolah sebelumnya malah ya. Nah itu jadi kegiatan tadarus jamaah itu dilaksanakan pada jam 6.45 sampai jam 7 dan diikuti oleh semua peserta didik, kemudian didampingi oleh ibu atau bapak guru yang masuk pada jam pertama. Kemudian yang kedua ini yang harian ya, sholat jamaah zuhur dan asar. Kemudian sebelum sholat jamaah zuhur dan asar dimulai, maka ada murojaah, yaitu bacaan atau murojaah Quran juz amma, surat-surat pendek yang dibimbing oleh bapak ibu guru, bapak guru yang berkaitan dengan pelajaran agama dan Al-Quran. Kemudian setelah murojaah kita qomat ya, jamaah bersama. Kemudian setelah duhur, asar duhur berjamaah ada wirid. Nah, setelah wirid kemudian kultum. Nanti ada kultum itu dijadwal dari mulai kelas 1 sampai kelas 12. Kemudian yang sholat setiap minggu yaitu sholat Jumat. Maka setelah sholat Jumat itu ada infak Jumat. Nah itu ya. Jadi sholat Jumat bareng-bareng, kemudian kalau bisa pakai peci, semuanya pakai songkok. Karena apa? Jumat nyantri. Nah, jadi kita seminggu sekali kita Jumat nyantri. Walaupun bapak guru ada yang nggak pakai peci, apa pakai songkok, tapi kita sebagai sebagai jamaah Jumat ya, anak-anak kita semua harus pakai songkok atau pakai peci yang berwarna hitam atau apapun, yang penting ada penutup kepala. Kemudian yang keenam, nah ini dilaksanakan ya oleh semua sivitas keluarga besar SMA Islam PW Sudirman 2 Bekasi, yaitu dengan ada 6S, 5S ya, S5 bisa, yaitu senyum, salam, sapa, sofa, sopan, dan santun. Jadi alhamdulillah karakter kita walaupun bagaimana sudah di kita itu dengan siapapun kita harus menerapkan S5 ini. Ya 5S. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu yang harus dilaksanakan setiap hari. Kemudian bagian ketujuh ada PHBI. Apa artinya PHBI? Yaitu peringatan Hari Besar Islam. Misalkan pertama Idul Adha. Nah ini ya, Idul Adha dilaksanakan setiap setahun sekali.
setiap Idul Adha. Nah, maka disinilah kita melaksanakan Idul Kurban. Ya minimal ada 2 ekor sapi setiap tahunnya, alhamdulillah. Sejak dulu sampai sekarang, alhamdulillah ada selalu mengadakan kurban 2 ekor sapi beserta jamaah Masjid Sudirman. Pada tahun ini alhamdulillah nih, insya Allah. Jadi ada 6 sapi yang mau berkurban di sini, dari jamaah 4, kemudian dari anak-anak keluarga besar Sudirman ada 2. Insya Allah pada hadir semua kalau bisa ya. Nah itu ya. Kemudian ada peringatan Maulid Nabi. Nah ini diisi dengan mabit yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020. Ini mabit pertama bagi kelas 10. Kemudian yang kedua mabit kelas 11 yaitu tanggal 10 Maret 2021. Itu perkiraannya ya. Kemudian ada sanlat. Nah ini perkiraan sanlat dan baksos tanggal 26 sampai 28 Mei 2021. Nah ini jadi ya pelaksanaan mabit ada 2 kali ya. Nanti pas peringatan Maulid Nabi atau malamnya gitu kan, besoknya libur. Nah itu ada mabit untuk kelas 11. Kemudian yang kedua ada Isra Mi'raj. Nah di situ mabit kelas 11. Itu masih berarti tanggal 26 tanggal 26 atau tanggal 10 Maret ya, tanggal 10 Maret bermalam Mi'rajnya insya Allah. Nah itu kemudian pada tanggal 1 Muharram ada kegiatan loketa insya Allah. Apa itu loketa? Yaitu lomba kegiatan keagamaan. Ya walaupun kita misalkan melalui daring tidak masalah. Yang penting lombanya misalkan ada ceramah atau pidato apapun, ngaji dan sebagainya melalui video. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan kita slide pertama yang kedua ini kita bisa melaksanakan kegiatan keagamannya dengan penuh hikmah dan mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya untuk pesantren Ramadan diperkirakan tanggal 26 Mei ya sampai 28 Mei 2021 itu ada sanla, kemudian iftar jama'i ya. Pesantren Ramadan itu selama 3 hari atau bagaimana nanti tergantung keadaan. Nah di situ pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan selama 3 hari itu diperkirakan tanggal 26 sampai 28 Maret 2021. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah kemudian ditutup dengan pesantren kilat. Ditutup dengan kegiatan baksos. Baksos itu alhamdulillah kemarin juga dilaksanakan baksos tidak kurang dari 100 paket ya. Nah, ditutup terakhir dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu untuk diri kita sendiri ya. Kemudian selanjutnya nomor 11 ada tahsinul Quran. Nah, perbaikan bacaan Al-Quran. Misalkan bagi adik-adik yang latar belakangnya bukan dari pondok pesantren gitu kan. Nah, maka kadang-kadang bacaan Al-Qur'annya masih kurang bagus, maka di situ ada tahsinul Quran. Kemudian yang ke-12 tahfizul Quran. Terutama bagi anak-anak atau kalian semua yang dari pesantren biasanya ada yang tahfiznya udah 5 juz, ada 12 juz, kemarin ada yang sampai 10 juz, maka di sini dipelihara tahfiznya biar tidak hilang ya, minimal lah menjaga itu. Maka di sini ada tahfizul Quran. Kemudian ada mentoring. Apa itu mentoring? Yaitu penghapusan poin. Nanti bekerja sama dengan BP, kemudian dengan kesiswaan. Nah itu ada mentoring yang membaca Al-Quran misalkan 3 juz atau 2 juz. Nah itu terserah nanti bagaimana keadaan. Dan yang punya poin minimal 50 ya. Kemudian misalkan yang di bawah 50 bagaimana? Jadi mentoringnya yang per minggu aja gitu kan. Kalau mentoring itu biasanya di masjid mana dilaksanakan 1 malam. Kalau misalkan
mentoring penghapusan poin mingguan atau misalkan di bawah 50, yaitu dengan membaca Al-Quran berapa juz. Kemudian yang ke-15 adalah keputrian. Nah, keputrian ini atau fiqhun nisa dilaksanakan ketika yang laki-laki, murid laki-laki atau peserta didik laki-laki sedang berjumatan. Nah, yang putri adalah melaksanakan keputrian fiqhun nisa, ya, tentang fikih kewanitaan. Ya, segala macam lah, dari mulai cara kebersihan, kemudian memasak. Kenapa? Sifatnya keputrian, dibimbing oleh ibu guru yang membimbingnya. Kemudian selanjutnya adalah loketa, lomba kegiatan keagamaan, yaitu pada 1 Muharram, ya, pada tanggal 1 bulan Hijriah Muharram itu dilaksanakan ada loketa, lomba kegiatan keterampilan keagamaan. Misalkan ada kaligrafi, ya, kemudian ada lomba pidato, kemudian lomba ngaji. Nah, itu nanti dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram atau malamnya, ya, malam 1 Muharram. Kemudian tadi mabit sudah dijelaskan di depan pada malam 12 Rabiul Awal atau malam Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ke-18 adalah karakter building atau penghapusan poin. Yang misalkan ada berapa anak, nah kemudian kita menentukan tempatnya di masjid mana. Kemudian pada saat 1 malam nanti, nah disitulah nanti kita akan melaksanakan karakter building. Kemudian yang ke-19 adalah rohis, di mana rohis ini adalah diikuti oleh remaja-remaja yang mengikuti kegiatan rohis, rohani Islam, ya. Kalau base kan biasanya ya OSIS lah, kalau di SMA umum itu OSIS, tapi kalau di sini base. Nah, inilah rohis, bagian daripada kegiatan yang mengikuti alur atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini adalah rohis, ditentukan oleh nanti cara pemilihannya bagaimana, gitu. Kemudian itulah rohis sebagai kegiatan-kegiatan keagamaan di SMA Islam PB Sudirman Bekasi. Mudah-mudahan kalian selama berada di SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi bisa mengikutinya dengan baik. Nah, untuk yang terakhir dari saya sebagai kabid keagamaan, ya, membimbing kalian. Yang pertama, pesan dari saya dan teman-teman dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Pertama, menjaga diri atau menjaga akhlak, dari mulai cara berpakaian, cara ucapan, cara bergaul, gitu kan. Jadi itulah ciri khas SMA Islam PB Sudirman yang selama ini oleh kita disebarkan melalui akhlak kalian. Insya Allah, ya, kita menjadi SMA yang terbaik. Nah, inilah menjaga diri, menjaga sikap. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah. Di mana kita di sini sekolah, ayo kita sama-sama menjaga kebersihannya, lingkungannya, tempat kita duduk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga alma mater. Jadi alma mater itu bagaimana ketika kalian sudah keluar dari SMA Sudirman, sebagaimana kakak-kakak yang lain, tetap masih menjaga nama baik SMA Islam PB Sudirman. Dan kalau ketemu dari SMA sini, walaupun udah beberapa tahun, misalkan 5 tahun, 6 tahun, alumni dari SMA Sudirman ini kalau bersalaman itu dengan siapapun, termasuk mamang-mamang, gitu kan, OB-OB, apalagi kita Bapak Guru SMA Islam PB Sudirman, selalu cium tangan, ya. Jadi ada alangkah baik itu sangat dijaga oleh alumni-alumni yang lain. Kemudian yang keempat adalah menjaga marwah atau nama baik SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Nah, mudah-mudahan dengan menjaga 4 sikap ini, SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi insya Allah semakin dikenal masyarakat luas, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.